Kamu lagi di atas kapal saat melihat air berbuih di dekatmu. Kayak ada kapal besar yang baru saja tenggelam di sini. Tapi kamu tidak melihat puing-puing. Uap panas melayang di atas air dan gelembung-gelembung besar muncul di permukaan. Dalam beberapa menit, kamu melihat sepetak tanah muncul tepat di depan matamu. Tanah itu menyemburkan api dan lava. Jutaan galon air menguap di mulut gunung berapi itu. Karena ketakutan, kamu pun menjauh dari tempat itu. Selama 3 tahun berikutnya, pulau kecil yang tertutup gunung berapi itu perlahan-lahan akan muncul dari dalam air. Setiap hari, gunung ini akan meletus dan memenuhi langit dengan abu hitam. Saat mengendap, abu itu akan tercampur dengan air dan membentuk pantai. Letusan itu berlangsung selama 3 tahun, dan akhirnya pada tahun 1967, Pulau Surtsey di pesisir selatan Islandia terbentuk sepenuhnya. Surtsey adalah salah satu dari sedikit pulau yang telah muncul dari kedalaman menuju permukaan laut. Tapi, hampir tidak mungkin untuk sampai di sana. Pulau itu mempunyai sistem ekologi unik, dan ilmuwan ingin tahu bagaimana perkembangannya tanpa campur tangan manusia. Hanya sedikit orang dari seluruh dunia diizinkan untuk berjalan-jalan di pulau itu. Tempat berikutnya tampak tidak ramah dari kejauhan. Kita sekarang di Australia, di Laut Tasman. Di sini, sebuah punggung bukit besar menyerupai sirip tajam hiu raksasa menyembul dari air. Ketinggian gunung ini sekitar 550 meter, hampir 2 kali tinggi Menara Eiffel. Tempat ini dinamakan Piramida Ball dan berlokasi di tengah pulau gunung berapi tak berpenghuni. Sulit untuk sampai ke sini sebab lanskap berbatu tempat itu tidak bisa diakses. Pulau itu pertama kali ditemukan pada tahun 1788. Saat itu, ya, aku belum ada waktu itu, pulau ini dianggap tandus dan tanpa kehidupan. Tapi lebih dari 200 tahun kemudian, pada tahun 2001, sekelompok ilmuwan tiba di pulau itu dan mereka menemukan beberapa makhluk luar biasa di sana. Secara tidak sengaja, mereka menemukan serangga paling langka di dunia. Ini terjadi saat para peneliti sampai di pulau itu, mendaki ke ketinggian lebih dari 30 meter dan melihat sebuah semak. Di bawahnya, mereka melihat koloni serangga yang dikenal sebagai lobster darat atau sosis berjalan. Makhluk ini termasuk keluarga serangga ranting. Masing-masing panjangnya sekitar 15 cm, seukuran sosis bratwurst. Tambahin mayo enak kali ya. Yum. Kembali ke serangga. Pada hari itu, mereka menemukan 27 serangga, tapi sejak saat itu, populasinya mulai bertambah. Makhluk-makhluk ini dipercaya telah punah di awal abad ke-20. Tapi sebaliknya, serangga-serangga itu justru berhasil sampai ke Piramida Ball dan bertahan. Perhentian kita selanjutnya adalah Brazil, hampir 150 km dari pusat Sao Paulo. Di sanalah kamu bisa menemukan sebuah pulau yang hampir tidak mungkin disinggahi. Tapi kalau sudah berhasil, tentu tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Namanya Pulau Ular. Tidak ada tempat lain di planet ini yang memiliki konsentrasi ular setinggi pulau itu. Menurut para peneliti, ada sekitar 5 ular di 1 meter persegi tanah di sana. Hanya ularlah penghuni pulau itu karena tidak ada hewan lain yang bisa selamat. Ular-ular di sana adalah salah satu spesies yang paling berbisa di dunia. Ular kepala tombak emas. Panjang ular ini sekitar 0,5 meter. Biasanya sangat kuat dan cepat bekerja. Kalau kamu biarkan reptil ini menggigit daging mentah, titik di sekitar gigitannya akan mulai meleleh. Aku nggak ikutan deh. Tapi bayangkan, kamu berada di pulau ini dan ular-ular tidak menggigitmu. Hal paling menarik yang bisa kamu temukan di sini adalah sebuah mercusuar tua. Bangunan ini tersembunyi di antara rimbunnya dedaunan. Pulau itu dulu ditinggali manusia. Menurut rumor yang beredar, penjaga terakhir sedang di dalam mercusuar ketika ular menyerang. Tak ada seorang pun yang tinggal di sana sejak saat itu. Kemunculan ular unik ini di pulau itu masih menjadi misteri. Legenda paling populer menyatakan bahwa seorang bajak laut datang ke sana dahulu kala. Dia menyimpan harta karun di suatu tempat di pulau itu. Lalu dia tinggalkan beberapa ular di tempat penyimpanan petinya. Sang bajak laut berharap reptil-reptil itu akan mencegah orang mengambil koin emas dan perhiasannya. Sejak saat itu, beberapa ekor ular berhasil meningkatkan populasinya sampai ribuan kali lebih banyak. Dan sebagian di antaranya dilaporkan memakai perhiasan. Hahaha, enggak kok, bercanda.
Meski kamu ingin ke pulau itu karena alasan tertentu, petugas patroli akan menghentikanmu. Hanya beberapa orang dengan pakaian pelindung khusus bisa sampai di sana untuk mengadakan penelitian ilmiah. Pulau berikutnya berlokasi 27 km di selatan pusat kota Mexico City. Kamu bisa sampai di sana dengan mudah. Di sana tidak ada hewan berbisa, tidak ada yang menjaga tempat itu, dan lanskap pulau itu memungkinkanmu untuk menambatkan perahu. Tapi kemungkinan besar kamu ingin segera meninggalkan pulau itu begitu jalan-jalan sebentar di sana, terutama kalau kamu tiba di malam hari. Ada banyak boneka digantung di pohon-pohon pulau itu. Mainan-mainan ini punya pakaian, ukuran, dan wajah yang berbeda-beda. Kamu bisa menemukan lusinan boneka di hampir semua pohon. Di pertengahan abad ke-20, salah satu penduduk Mexico City pindah ke pulau ini dan mulai memenuhi pulau ini dengan mainan. Dia memungut boneka-boneka ini dari berbagai tempat pembuangan sampah dan saluran air di seluruh pulau. Butuh waktu beberapa dekade untuk menghias tiap pohon. Pada awalnya, hal ini tampak unik dan menarik. Ribuan wisatawan datang untuk melihat pulau itu. Lalu boneka-boneka itu mulai menua dan usang. Hujan dan panas matahari merusak wajah boneka-boneka itu. Tertutup lumut, bentuk boneka-boneka itu mulai mengerikan. Tapi yang terparah adalah sebagian orang percaya kalau boneka-boneka ini menjadi hidup di malam hari. Bayangkan, kamu berkeliaran sendiri di pulau itu malam-malam, di bawah cahaya bulan, dan tiba-tiba melihat sebuah boneka bermata satu tergantung di pohon. Dia memutar kepala ke arahmu. Sedetik kemudian, kamu pasti sudah meloncat ke dalam perahu dan berlayar menjauh secepat mungkin. Salah satu tempat yang paling tidak aman dan tidak bisa diakses berlokasi di perairan Teluk Benggala. Ini adalah Pulau Sentinel Utara. Pulau ini berupa tanah sempit yang mirip surga tropis. Tapi, kamu tak akan bisa sampai ke sana karena dua alasan. Sejak 1956, perjalanan apapun menuju pulau itu telah dilarang oleh undang-undang. Selalu ada beberapa kapal yang berkeliling dan berpatroli di area itu. Alasan yang kedua ada di pulau itu sendiri. Bayangkan, kamu berhasil melewati perahu patroli. Kamu berlayar dengan perahu kecil menuju pantai. Air sebening kristal di sekelilingmu. Kamu bahkan bisa melihat ikan berenang-renang dan terumbu karang indah. Di depan, tampak pantai keemasan dan pepohonan menghijau. Dan di antaranya, kamu melihat titik-titik kecil. Kamu mendekat, dan sebuah anak panah melesat beberapa sentimeter dari wajahmu. Anak panah berikutnya menancap di lambung perahu kayumu. Titik-titik yang kamu lihat tadi adalah manusia, suku Sentinel setempat. Mereka berdiri dengan busur di tangan, melepas anak panah dan melemparkan tombak ke arahmu. Mereka meneriakkan sesuatu dan melambaikan tangan. Kamu tahu mereka tidak senang melihatmu dan akan melakukan apapun untuk menghalangimu mendarat di pantai. Suku Sentinel sudah lama diisolasi dari seluruh dunia dan sekarang sedang mempertahankan pulau mereka dengan sangat ketat. Tampaknya mereka tidak takut terhadap apapun. Pernah ada sebuah helikopter terbang menuju pulau itu dan penduduk lokal tetap melempar tombak dan melepas anak panah mereka. Mendekati tempat itu dilarang bukan hanya karena tidak aman bagi wisatawan, tapi juga untuk melindungi suku setempat dari bahaya peradaban. Orang-orang yang datang dari daerah lain bisa dengan mudah membawa penyakit ke pulau itu dan menulari penghuninya. Penduduk lokal tidak kebal bahkan terhadap flu atau demam biasa, apalagi ponsel pintar. Di samping itu, pulau tersebut dikitari oleh terumbu karang. Ini menjadikan kapal-kapal besar sangat kesulitan untuk mencapai pantai. Meskipun ada larangan dan bahaya, banyak orang telah mencoba pergi ke pulau itu. Pada tahun 1880, seorang petugas sampai di pantai dan menemukan bahwa tanah di sana ideal untuk menanam pohon kelapa. Pria itu juga menemukan beberapa desa, tapi tidak berani bertemu penduduk lokal. Akhirnya, dia meninggalkan tempat itu dalam keadaan hidup. Sejak saat itu, beberapa upaya lain telah dilakukan untuk sampai di pulau itu. Seringkali para peneliti dan pelancong memberikan hadiah kepada penduduk pulau berupa ikan atau kelapa. Penduduk lokal menerimanya, meminta lebih banyak, tapi tetap tidak mengizinkan orang asing mendekati rumah-rumah mereka. Berteman dengan penduduk lokal juga sulit, sebab mereka berkomunikasi dengan salah satu bahasa paling kompleks di dunia. Para ilmuwan dan ahli bahasa telah mempelajarinya selama puluhan tahun. Dan di akhir abad ke-20, beberapa penyelidik berhasil berteman dengan orang Sentinel.
Pada tahun 1991, para penduduk pulau itu diundang untuk naik ke sebuah kapal besar. Satu tim antropolog memberi mereka kantong-kantong berisi kelapa. Hanya beberapa anggota suku yang menerima hadiah itu. Selama berabad-abad, suku Sentinel telah hidup sendiri jauh dari peradaban. Dan hampir tidak ada orang yang ingin mengubah situasi itu. Terus, nggak kenal internet, gorengan, sama Facebook gitu. Kalau aku sih, ogah.